saja. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika وحبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمامنا سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah adalah sebuah usaha. Bahkan bukan sekedar usaha, tapi peperangan yang dahsyat untuk menaklukkan hawa nafsu kita yang mengatakan semua pujian milik aku. Padahal segala puji milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Semua milik Allah. Maka jadikanlah zikiran Alhamdulillah sebagai zikiran untuk menaklukkan jiwa kita. Subhanallah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merefresh cinta kita yang sesungguhnya adalah cinta kita kepada Allah. Otomatis cinta kita pada Rasul. Maka ketika kita bersalam salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kita sedang menegur diri kita. Jangan sampai kita mengikuti apa yang kita inginkan saja. Yang harus menjadi utama dan tidak ada lagi tandingannya mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Baru selanjutnya kita berbicara mengikuti apa yang saya inginkan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadis yang sudah kita bahas. Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, beritahu aku sebuah amalan. Idza amiltuhu, kalau aku mengerjakannya, ahabbani Allah wa habibin nas, maka Allah akan mencintai aku, begitu juga manusia akan mencintai aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Uzud fid dunya yuhibbukallah, wazud fi ma indan nas yuhibbukan nas." Berzudlah Anda dari dunia, maka Allah mencintai Anda, dan berzudlah Anda dari apa yang dalam genggaman manusia, dari apa yang dikejar manusia, dari apa yang diinginkan oleh manusia. Anda berzuhud darinya, maka manusia mencintai Anda. Ini berangkat dari pertanyaan yang tadi. Ini bukan tiba-tiba Rasulullah memberikan statement, tiba-tiba Rasulullah bersabda, tidak. Tapi berangkat dari pertanyaan sahabat. Ini bukan berarti bertentangan dengan hadis yang lain. Man iltamas ridallah bisakhatin nas, barang siapa yang mengejar ridha Allah, perbuatan yang menyebabkan Allah cinta, akan tetapi efeknya adalah orang membenci dia, subhanallah. Kafallah mu'natan nas. Allah mencukupi orang ini, ataupun mencukupi orang ini dari ketergantungan kepada manusia. Maksudnya adalah Allah membebaskan orang ini tidak bergantung lagi kepada manusia. Itu hadiah besar. Wa man iltamasa ridwan nas bisakhatillah, na'udzubillah min dzalik. Kafalahu ilan nas. Barang siapa yang mengejar ridha manusia agar manusia senang tapi menyebabkan Allah murka, ini menunjukkan Allah akan membiarkan dia selalu tergantung kepada manusia. Artinya dia terbelenggu. Dua hadis ini bukan bertentangan. Ini kemarin saya sudah jelaskan. Tentunya kalau lebih deep lagi, ini materi yang kemarin, bahwa apa yang kita kerjakan, konsekuensinya hanya dua.
Allah mencintai kita dan manusia membenci kita. Atau Allah mencintai kita, ada manusia yang mencintai kita. Subhanallah. Nah, ini materi yang kemarin. Nah, jadi tidak serta-merta ketika kita taat kepada Allah Azza wa Jal, langsung dicintai oleh manusia. Belum tentu. Jadi kadang-kala kita melakukan sesuatu, justru menyebabkan manusia tidak suka sama kita. Ini redaksi Al-Quran. Para nabi kurang apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dikerjakan, semua dikerjakan. Tapi buahnya kadang-kala, bukan kadang-kala, semua nabi tidak terkecuali. Dihina, disakiti, dicaci maki, bahkan hampir para nabi semua terancam untuk dibunuh. Bahkan banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh. Kurang apa? Berbuat baik, ternyata akhirnya dihina manusia, dicaci manusia, bahkan manusia berusaha untuk membunuhnya. Para nabi banyak yang dibunuh, sangat amat banyak. Nah, ini yang harus kita waspadai. Tapi di waktu yang bersamaan juga kita harus sadari ada manusia-manusia yang mencintai kita. Itu orang-orang yang soleh. Baik. Materi yang kemarin juga bagaimana cara berzuhud dari dunia. Zuhud itu melihat sesuatu itu kecil. Jadi kalau Anda melihat sesuatu yang besar, berarti tidak zuhud. Jadi kalau kita melihat dunia itu, ya cuma dunia doang, kecil lah. Berarti ini menyebabkan Anda mencintai Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Allah mencintai kita? Lihatlah segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Merasakan asal usul dari Allah itu bahasa yang lain tauhid. Tauhid rububiyah ini dari Allah, makanan ini dari Allah, ini semua dari Allah ya Alhamdulillah ini dari Allah ya Allah. Semua dari Allah, dari Allah, dari Allah. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu berzuhud dari dunia, artinya melihat apapun dikembalikan pada Allah, ini kecil, Allah maha besar, jadi kecil dunia. Kita ngeliat harta kita, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Kita ngeliat kesehatan kita, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Kita ngeliat rumah, mobil, kendaraan kita, anak kita, suami kita, istri kita, ya Allah ini pemberian darimu ya Allah, Engkau yang maha besar. Itu namanya zuhud, kacamata zuhud. Karena kecil, tidak ada harganya dibanding Allah. Yang kedua, zuhud dunia adalah ketika kita ngeliat dunia serta isinya, obsesi kita adalah akhirat. Subhanallah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 47 diceritakan bahwa satu harinya di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Satu harinya di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Artinya apa? Amat sangat kecil sekali. Ini gambaran Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan supaya kita lebih membangun obsesi akhirat. Nah, kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ankabut ayat 64. Ya, bahwa soal Ankabut ayat 44, 64 ini, wa inna daril akhirah lahi al-hayan lakani alamun, sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang benar-benar kehidupannya di akhirat bukan di dunia. Maka terbangunlah obsesi akhirat. Maka dunia menjadi kecil. Wa yasta'jilunaka bil azab. Orang-orang menghina Nabi. Mana azab Allah? Mana azab Allah? Walan yukhlifallahu wa'dah. Allah nggak pernah ingkar janji. Tenang wahai Nabi. Nabi ini dihantam, dihina, ditantangin. Mana azab Allah? Subhanallah. Kata Allah udah tenang. Allah nggak mungkin ingkar janji. Wa inna yauman, satu hari inda rabbika, di sisi Allah ka alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1.000 tahun apa yang Anda hitung. Subhanallah. Ini surat yang tadi saya sebutkan, yaitu surat Al-Hajj, surat 22, ayat eh, surat 22 ayat 47. Ini kemarin di Panglima Polim sudah saya jelaskan. Artinya apa? Ketika kita melihat dunia itu, ya hanya sebentar. 1.000 tahun. 1.000 tahun.
Di dunia 1.000 tahun. Di akhirat satu hari, di dunia 1.000 tahun. Berarti kalau kita hitung, Bapak-Bapak coba hitung, berarti 1.000 dibagi 24. 24 agak dari mana? Dari hari. Satu hari 24 jam. Berarti kalau satu hari 24 jam, satu harinya di sana 1.000 tahun, berarti berapa tahun? Sekitar 41 tahun. 41,6. Berarti satu jamnya di akhirat sama dengan di dunia itu 41 tahun 6 bulan. Ah, ya 41 tahun 6 bulan. Subhanallah. Redaksi surat As-Sajdah surat 32 ayat 5. Yudabbirul amr minas sama ilal ard thumma ya'arju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanah mimma ta'udun. Itu sama. Allah SWT mengatur segala sesuatu dari langit dan semua urusan kembali naik kepada Allah. Semua urusan diatur oleh Allah. Satu hari sama dengan 1.000 bulan dengan hitungan Anda. Berarti obsesi akhirat terbangun. Bapak Ibu yang dengar pengajian ini ada nggak yang umurnya 80 tahun? Kalau 80 tahun berarti kalau hitungan akhirat hanya 2 jam. Nabi Muhammad SAW mengatakan umatku 60-an umurnya. Berarti umatku 60-an artinya apa? 1 jam setengah. Bayangkan. Bagaimana kita tidak bisa bersabar 1 jam setengah atau 2 jam lah 80 tahun meninggal untuk kehidupan yang abadi. Maka terbangunlah obsesi akhir. Ini caranya. Caranya berzuhud itu salah satunya adalah melihat dunia bandingkan dengan akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, masuklah ketika ditanya, ya Rasulullah, bandingkan dunia dan akhirat. Masukkanlah jari kamu ke dalam fil yami di dalam lautan. Angkat air yang setetes-tes yang jatuh dari ujung jemari, itulah dunia serta sisinya. Maka saya kalau lagi malas, aduh, terus lewat sungai, lewat laut, semangat lagi. Kenapa? Ngeliat dunia kecil, cuma setetes air ini lautan semua adalah akhirat. Maka tumbuhlah cinta Allah kepada kita. Kita dicinta Allah. Tapi sebaliknya, Anda akan merasakan yang luar biasa kalau dunia adalah obsesi Anda. Ini hadis. Allahumma la tajil dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia adalah obsesi kami. Dan ilmu yang paling tinggi kami tentang dunia, jangan. Jangan engkau jadikan itu. Karena kalau sudah seperti ini akan kita tersiksa. Oh ya, tersiksa. Belum bicara tentang akhirat, sudah tersiksa duluan. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a ma'law wa'adana. Dia mengumpulkan harta, hitung-hitung, harta saya ini al-humazah, hitung, hitung, hitung. Celaka bagi mereka yang mengumpat dan mencela. Siapa itu yang menghitung-hitung harta? Alladzi jama'a yang mengumpulkan malan yaitu harta dia wa'adalah dihitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhradah. Dia pikir hartanya yang menyebabkan dia hidup kekal. Berarti obsesi dunia. Semua yang obsesi dunia, siapapun dia terkena dengan penyakit jiwa, gampang marah, gampang umpat, gampang mencela-cela. Maka siapapun yang mudah mencela, maki-maki, marah, itu posisinya saat itu jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia punya an-nafsul mutmainnah. Subhanallah. Makanya yang kedua, itu masalah cinta Allah kepada kita. Bagaimana membangun perbuatan yang menyebabkan Allah manusia cinta. Ini kemarin sudah saya bahas, tapi saya akan perdalam lagi. Ya, kalau Anda jual beli, mudahkanlah. Anda beli pisang, kemarin saya kasih contoh, sudah. Orang mencari profit, supaya seuntung, ya sudah. Berapa harga pisang? 35.000, ya udah. Yang ini berapa ya? Pedagang-pedagang kecil, udah nggak usah pakai nawar, kasih. Dia senang.
Berapa harga pisang? 35.000. Bisa nggak 15? Allah. Obsesi Anda keuntungan dalam berjual beli. Anda bukan penjual. Kasihanlah rakyat kecil. Jadi ketika orang itu menggenggam, mengejarnya, kita ngalah. Maka orang senang dengan kita. Ini contoh yang sudah saya bahas kemarin. Dalamkan lagi. Bagaimana bisa seperti itu? Ah, itu yang terpenting. Kemarin kajian untuk salat subuh kita sedang duduk di angkot. Ada orang berdiri. Silakan kita kasih. Kita mudahkan orang lain. Subhanallah. Orang di jalanan buru-buru, gitu kan? Orang ngasih sen, kita rem, kasih orang lewat. Kasih lagi orang lewat. Harus semua orang cepat-cepat. Mau balik arah, gitu kan? Orang ada yang mau balik arah, kita rem. Silakan. Begitu. Ngalah. Maka manusia akan mencintai Anda. Maka berzutlah dari apa yang dikejar manusia. Berzutlah dari apa yang dalam genggaman manusia. Berzutlah dari apa segala sesuatu yang mana manusia berlomba untuk mendapatkannya. Anda berzut, itu kecil, nggak apa-apa lah, nggak. Dikit-dikit nggak. Yang saya akan dalamkan hari ini, bagaimana caranya supaya seperti itu. Anda kerja di sebuah yayasan, atau sebuah lembaga, atau di sebuah perusahaan. Seandainya saya jadi bekerja saat di perusahaan Pertamina berandainya, mimpi.com. Atau perusahaan apalah sebutlah. Saya tahu kerjanya itu sampai jam 5. Tiba-tiba bos minta saya, tolong ini kerjakan. Oh ya, saya udah betul ada uang lembur biasanya. Tapi hanya untuk, sudah nggak apa-apa lah, nggak usah dihitung lembur, nggak masalah. Bayangkan, ini contoh. Maka bos Anda akan senang. Subhanallah. Oke, contoh yang gampang. Saya punya driver. Kebetulan namanya Pak Edi. Ini dulu banget, sudah sekian tahun. Ya. Main jobnya adalah driving. Kerjaan intinya adalah nyetir. Tapi pagi-pagi dia datang, di depan banyak pohon, daun-daun yang rontok-rontok, disapu. Shh, pakai sapu lidi. Shh, 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 shh. Itu bukan pekerjaan dia. Anak saya kalau nangis, digendong, ngemong. Pertanyaannya, saya sebagai yang atasannya lah, karena dia sopir saya, kira-kira saya seneng nggak? Seneng banget. Karena dia mengerjakan yang lebih dari itu. Padahal harusnya, saya nyapu, kasih dia dong. Saya nggak usah. Tapi enggak apa-apa lah. Subhanallah. Saya tidak akan bahas ini karena ini sudah dibahas kemarin. Bagaimana caranya kita melakukan sesuatu itu lebih daripada itu semua. Subhanallah. Saya kerja di yayasan berandai-andai. Yayasan Aksi Peduli Bangsa. Berandai-andai. Saya ngajar di PAUD-nya Aksi Peduli Bangsa di Salapak berandai-andai. Tugas intinya adalah mengajar anak-anak PAUD, TK, dan seterusnya. Tapi saya juga ikut ngurusin masjid. Padahal di masjid itu ada seorang dai, namanya Satria. Saya bantu kegiatan pengajian, saya bantu kegiatan apa. Padahal itu bukan kerjaan saya. Itulah manusia akan mencintainya. Karena dia, enggak, itu bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab Anda, wahai dai. Ini tanggung jawab saya cuma ini. Oh, orang yang seperti ini perhitungan berarti. Maka orang tidak akan suka. Jangan berhitung dalam berbuat segala sesuatu. Karena orang maunya istirahat santai aja lah, ngapain capek-capek. Kalau ini enggak. Cek, cek, cek. Nah, berarti dia kerja di yayasan, bagaimana kok dia bisa melakukan sesuatu yang lebih? Begitu juga. Saya ke sana ya, saya sebagai konsultan pendidikan. Ini kisah nyata di high school. Saya bilang ini waktunya nggak cukup untuk mengupgrade kualitas guru. Oke, nggak mungkin. Oke, ketika liburan kita upgrading. Kita di villa, guru-guru saya kumpulkan, saya ajarkan. Padahal itu di luar program sekolah high school. Kita bikin kegiatan itu. Kan butuh cost, biaya. Bla bla bla, enggak apa-apalah. Yang penting ilmu saya bermanfaat. Akhirnya orang senang.
Karena pertanyaannya bagaimana supaya menjalankan perilaku yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, berzuhudlah dari apa yang digenggam manusia. Lihatlah sesuatu orang mengejar tapi kita ngalah udah. Konsepnya adalah konsep Al-Quran. Di dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar akhirat dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Wabtaghi, kejarlah, gapailah, dapatkanlah, carilah. Fima ataqallahu ad-darul akhirah. Artinya apa? Kejarlah, carilah kebahagiaan kehidupan akhirat. Fima ataqallahu, dengan apapun yang Allah berikan kepada Anda. Saya punya ilmu, saya punya waktu, saya punya kesempatan, saya kejar ridho Allah nomor satu. Maka di sini menunjukkan kontrak kita kepada Allah. Baru bicara dunia, kita ngejar apa? Ngejar ridho Allah dengan menggapai surga. Gimana? Pakai dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa, jangan hanya sosial, lupa diri Anda. Wala tansa nasibaka jangan lupa bagian kamu di dunia, kamu juga mikirin. Saya berbuat, saya juga punya anak, punya istri, punya diri saya juga butuh hal yang untuk hidup di dunia ini. Saya sosial, sosial yang penting. Lihat kata-kata. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik ini pernah saya terangkan. Berbuat baik kita sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ada dua, quantity atau quality. Kalau quantity bicara angka berapa, mustahil perintah ini kita kerjakan. Allah tidak pernah berhenti berbuat kebaikan kepada kita. Bukan setiap saat, setiap detik, setiap tarikan nafas berbuat baik. Kalau bicara berapa, Allah sekian kali berbuat baik kepada kita, terus kita juga sekian kali, tidak mungkin lah. Allah tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Kita nafas, jantung kita bergerak, paru-paru kita bergerak, darah kita mengalir, semua. Walaupun kita tidur, jantung kita gerak. Apakah kita berbuat baik kepada orang lain setiap saat? Nggak akan mungkin. Berarti di sini kualitas, bukan kuantitas. Berarti di sini mutu, nah, bukan angka berapa. Berarti berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Maksudnya apa? Allah itu tidak pernah berbuat baik kepada kita kompensasif. Saya melakukan kebaikan buat Anda supaya saya begini-gini. Tidak ada. Maka kita pun berbuat baik kepada siapapun tidak kompensasif. Ngarep-ngarepin sesuatu. Oh, saya deketin ini supaya saya dapat uang. Nauzubillah, no. Saya dapat deketin ini saya supaya dapat jabatan, dia kan orang penting. Astagfirullahaladzim. Maka Anda bertentangan dengan ayat suci Al-Quran ini. Berbuat baik itu murni sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia. Yang dikasih kebaikan menghina Allah. Allah punya Tuhan tiga. Tuhan punya anak, Tuhan punya bapak, Tuhan ini belalai kayak Tuhan begini. Gambaran Tuhan itu parah banget ya. Tapi Allah ngasih dia makan, minum, dia bisa melihat, dia bisa bernafas. Terus orang yang dikasih ini mengatakan Tuhan itu tiga. Gak masuk akal. Contoh. Tetap Allah berbuat baik, tetap Allah berbuat baik. Kenapa? Maka konklusinya adalah kita berbuat baik berdasarkan kontrak kita dengan Allah, bukan dengan manusia itu. Maka kita bisa berzuhud. Selama kontrak kita dengan manusia, sekali-kali Anda tidak akan bisa berzuhud dari apa yang dalam genggaman manusia. Saya berbuat lebih, nggak apa-apa. Toh saya akan dibalas oleh siapa? Allah. Subhanallah. Oke, saya kerja di yayasan sebagai guru PAUD seandainya. Tapi saya bantu dai juga. Masjid saya tidak bantu. Padahal itu di luar kerjaan saya. Allah akan balas. Subhanallah. Saya jual beli tadi. Pisangnya berapa Pak? 35.000. Ini saya Pak sekian. Ini saya bayarin. Allah maha melihat. Ih hambaku dia nggak nawar. Kasihan sama pedagang kecil ini. Allah akan balas. Subhanallah. Kita dalam keadaan duduk. Ada orang berdiri. Silakan Pak diangkut yang tadi saya kasih contoh. Silakan. Allah akan balas. Jadi sebalik ketika kita berbuat baik seperti ini, maka orang akan mencintai kita. Kenapa? Kamu mau aja begini, kamu mau aja begini. Enggak apa-apa, kan Allah yang balas. Maka
Hidup berdasarkan kontrak dengan Allah akan zuhud dari apa yang dalam genggaman manusia. Coba kita perhitungan. Ini saya sudah orang akan benci. Loh, kamu nggak bantu saya? Ini bukan tanggung jawab saya. Ini bukan urusan saya. Padahal masih dalam satu divisi sana. Orang seperti ini lama-lama orang tidak suka. Orang akan menjauh. Maka berbuat baiklah semaksimal mungkin karena hidup adalah kontrak dengan Allah. Oh, tugas saya sebagai suami cukup ini. Tidak cukup lah. Anda semaksimal mungkin. Maka para bapak banyak juga yang tidak menyentuh bayinya, nggak nyemukin bayi, nggak ganti popok, itu urusan istri saya. Tidak. Kalau memang itu kerjaan Anda bisa kerjakan, kerjakan. Kalau Anda bisa masak, ya masak. Nggak harus istri yang masak. Dan seterusnya ini sebagai contoh saja. Jadi kita mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul mampu menjalankan perintah Allah. Allah mencintai kita, manusia mencintai kita. Bukan berarti desorientasi tujuan. Tetap tujuan kita ridho Allah, bukan ridho manusia. Barang siapa yang mengejar ridho Allah, yang menyebabkan manusia marah, tapi kita mengejar ridho Allah, maka Allah membebaskan kita dari ketergantungan kepada manusia. Free, itulah orang yang merdeka. Free. Barang siapa yang mengejar ridho manusia, yang menyebabkan Allah murka, maka kita dalam belenggu ketergantungan kepada manusia. Itu hadis. Jadi kalau Anda mau free, hiduplah mengejar ridho Allah. Nah, hadis tentang zuhud tadi gimana? Allah mencintai kita, manusia mencintai kita. Itu maksudnya ketika kita berbuat baik, gitu kan? Allah mencintai kita, berzuhudlah dari dunia. Melihat segala sesuatu, kembalikan pada Allah. Depan Anda ada makanan minuman, ya Allah. Rumah, lihat, ya Allah ini dari engkau. Tumbuh, ya Allah ini dari engkau. Satu. Yang kedua, dunia sebentar. Hanya sebentar. Ada kehidupan akhirat. Jadilah dunia menjadi kecil karena ada pembanding. Ini namanya berpikir rasional. Rasio itu pembanding. Ini kemarin saya sudah jelaskan. Angka 10 tidak bisa dikatakan besar, kalau tidak bisa dikatakan kecil, kecuali dalam pembanding. 10 itu bisa menjadi kecil dibanding yang 100, 200, 1000. Tapi angka 10 menjadi besar dibandingkan 1, 2. Ya, betul. Dan seterusnya. Barulah dunia menjadi kecil, Allah mencintai kita. Yang kedua, bagaimana supaya manusia mencintai kita? Anda ngalah, segala sesuatu ngalah. Ngalah lah, nggak apa-apa. Ngalah, segala. Ini ngalah, nggak apa-apa kita kasih. Bekerja pun harus lebih. Oh, skup saya begini, saya lebihkan. Saya jadi sopir, tapi saya ini kan. Wah, bos saya senang kan? Iya, senang lah. Kok bisa seperti itu? Hari ini kita terangkan bahwa hidup adalah kontrak dengan Allah, bukan dengan manusia. Maka ketika kita disakitin oleh pasangan hidup kita disakitin oleh anak kita disakitin oleh siapapun, tetap kita berbuat baik. Karena hubungan saya dengan mereka tidak, saya dengan Allah. Allah hidup adalah kontrak dengan Allah. Baik, mudah-mudahan manfaat walaupun sebentar. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.